Setelah kita selesai untuk membuat model, untuk modern arsitektur, modern kitchen di Blender, saatnya kita untuk merendering di Twinmotion 2022 menggunakan Path Tracer. Setelah teman-teman berada di tampilan utama Twinmotion, saya akan save dulu filenya. Sini saya akan beri nama kitchen tutorial. Saya akan tekan save. Teman-teman klik import, lalu open. Kemudian jika teman-teman mendownload file aset yang saya sertakan linknya di deskripsi, di sini nanti ada file aset rar, teman-teman ekstrak. Ketika dibuka, teman-teman bisa melihat ada 3 folder. Teman-teman pilih model, lalu FBX. Di sini ada kitchen.fbx. Saya klik open, lalu import. Dan pastikan bahwa materialnya di sini saya menggunakan keep hierarchy. Lalu kita klik import. Di sini nanti ada beberapa warning atau pemberitahuan material konflik. Teman-teman pilih keep both saja atau simpan dua-duanya, lalu hit OK. Setelah filenya terimport, jika teman-teman merasa di mana file saya berada di sini ya, karena tidak melihat 3D scene-nya, teman-teman bisa lihat ke bawah. Nanti ada tepat berada di bawah kita. Saya akan masuk. Setelah kita berada di dalam scene, kita melihat ada beberapa mesh yang sudah terdapat tekstur, karena sebelumnya di Blender saya mengaktifkan atau menambahkan tekstur. Jadi ketika teman-teman download file aset, pasti tampilannya akan sama seperti yang kita lihat sekarang. Di sini ada beberapa tekstur yang tidak ikut ke load atau tidak masuk ke Twinmotion, dan juga ada beberapa tekstur yang UV koordinatnya berbeda seperti yang saya setting di Blender. Jadi kita akan memperbaikinya satu persatu. Pertama, saya akan memperbaiki material yang salah dulu, baru menambahkan beberapa objek yang belum terdapat material. Di sini teman-teman pilih object picker, lalu saya akan memperbaiki tembok yang bata ini. Teman-teman klik, kemudian rubah scale-nya menjadi 90 derajat. Rotasinya. Di sini jika kita perhatikan bahwa untuk tembok di sini mengalami sedikit perubahan UV, dan posisi dari batanya berlawanan dengan arah dari bata yang lainnya. Untuk memperbaikinya cukup sederhana. Setelah teman-teman menyeleksi bagian yang akan diperbaiki, di sini teman-teman notice ada bentuk dari plus, tanda plus untuk UV projectnya. Teman-teman klik and hold, lalu ganti ke kubik UV. Setelah diganti, teman-teman klik and drag lagi ke tembok material yang ini. Nanti secara otomatis temboknya akan fix ya, seperti ini. Lalu kita turunkan nilai scale-nya kira-kira seperti ini. Di sini juga saya akan perbaiki arah rotasi. Saya ke more, rotasi 90 derajat. Oke. Setelah kita memperbaiki UV yang terjadi kesalahan, saatnya kita untuk menambahkan beberapa material ke dalam Twinmotion. Untuk menambahkan material, teman-teman pergi ke material
properties di sini, ke material library maksud saya, klik material, glass, lalu saya akan clear glass untuk kacanya. Kemudian saya akan mengganti material dari seng ini ya, metal ini. Saya akan ganti ke metal, lalu saya akan menggunakan yang brush aluminium. Kemudian pada bagian color saya akan menurunkan atau sedikit memberi efek hitam. Saya apply-nya juga di sebelah sini, lalu di sini juga. Oke. Lalu saya akan menambahkannya pada jendela yang ini dan yang ini juga. Oke. Kemudian saya akan merubah rotasinya 90 derajat. Maka otomatis objek dengan material yang sama, rotasinya juga akan ikut berubah. Kemudian brush material untuk yang kulkasnya, saya beri 90 derajat. Lalu saya akan menggunakan material yang ini untuk gagangnya juga. Oke. Kemudian saya akan memberi material pada gagang dari pintu ini. Di sini, jika teman-teman baru menggunakan Twinmotion, pasti akan kesulitan untuk mengganti material yang ada pada gagang meja ini. Jika saya klik, teman-teman bisa lihat saya tidak bisa menyeleksi atau mengganti dari objek material yang ada pada gagang ini. Begitupun dengan gagang yang sebelah sini juga. Itu tidak bisa. Karena kalau saya ganti yang ini, dia akan ke yang belakangnya, bukan pada gagangnya. Jadi, bagaimana cara kita untuk merubah material pada gagang meja ini? Caranya adalah teman-teman pergi ke software 3D-nya. Pada saya ini adalah Blender. Saya pergi ke Blender di sini. Di bagian Blender saya bisa menyeleksi gagang dari mejanya. Di sini ketika saya seleksi, teman-teman pergi ke opsi material. Di sini material properties, lalu melihat nama dari material yaitu gagang. Jadi ketika saya tahu bahwa material yang ini ternyata namanya gagang ya pada yang saya tentukan di Blender, oleh sebab itu saya pergi lagi ke Twinmotion, lalu ke material multiply material di sini, cari yang namanya gagang. Oke. Di sini teman-teman bisa melihat ada material gagang. Sekarang ketika saya klik, lalu pergi ke material single, di sini saya sekarang sudah bisa untuk mengganti material pada gagang dari meja ini. Mungkin saya akan menggunakan brush aluminium. Oke. Sekarang kita sudah bisa mengganti atau merubah material dari gagangnya. Jika secara otomatis tidak bisa kita seleksi, maka cara manualnya adalah dengan melihat nama material pada 3D model. Setelah diketahui namanya, baru kita merubahnya atau mencarinya di sini dan merubahnya di sini. Kemudian jika kita perhatikan bahwa pot pada 3D kita ini tidak ada untuk teksturnya, dan kita juga tidak bisa menyeleksi dari objeknya sama seperti pada kasus sebelumnya. Lalu bagaimana cara kita untuk memperbaikinya? Adalah dengan pergi ke 3D software kita lagi. Di sini
Oke. Saya melihat bahwa material pada pot ini menggunakan material 004 namanya. Dan jika kita pergi ke Twinmotion, kita bisa melihat material 44 yang ini. Jadi ketika kita mengganti misalkan dengan sembarang ini sebagai contoh, maka benar ya teksturnya yang ini. Akan tetapi pada material 44 di sini itu berbentuk putih, hitam. Lalu bagaimana cara kita untuk memasukkan tekstur daunnya ke sini? Kita pergi lagi ke 3D model software ya. Di sini saya pergi ke bagian shading dan melihat bahwa untuk material 44 saya menggunakan tekstur yang namanya SDG ANTH /4K/albedo di sini. SDG ANTH. Kita harus mencari di mana tekstur dari SDG ANTH ini di dalam folder aset yang teman-teman download sebelumnya. Pada bagian aset di sini ada 3 folder. Teman-teman pergi ke material, ke model. Lalu di sini ada aset lagi. Pergi ke bagian model ya. Lalu cari yang namanya apa nih tadi objek. Yang ini tuh kalau tidak salah ini dia, home plant ya. Ini pada folder home plant. Teman-teman cari yang namanya home plant di sini. Ini ada home plant. Teman-teman klik tekstur, nanti bisa melihat tekstur SDGA/NTH 4K albedo. Jadi setelah diketahui di mana posisi tekstur kita, teman-teman kembali ke Twinmotion. Pada bagian material 004, teman-teman pergi ke color, lalu more, tekstur, open. Lalu kita cari di mana tekstur tadi, ke model, aset, model, home plan, tekstur 1K, lalu SDG ANTH 4K albedo, open, maka secara otomatis dia akan ter-apply ke model kita seperti ini. Selain albedo, kita juga bisa memasukkan refleksi. Tekstur saya akan clear lalu open. Untuk refleksi di sini ada roughness. Roughness itu adalah refleksi sama saja. Lalu open. Lalu juga ada normal. Untuk normal di sini memakai bump. More. Di sini ada normal map. Clear, open, di sini ada normal. Oke. Di sini saya akan skip untuk bagian material lainnya. Silahkan teman-teman untuk mencoba. Ini adalah sebagai exercise juga untuk memasukkan material di Twinmotion. Jadi kita akan lanjut setelah kita memberi material ke semua objek. Setelah selesai teman-teman untuk menambahkan tekstur di Twinmotion, saya akan mengucapkan selamat terlebih dahulu karena tidak mudah ya untuk menambahkan material di Twinmotion kalau misalkan tidak secara otomatis ter-apply. Jadi kita harus individual atau secara manual memasukkan satu-satu. Di sini ada neon. Mungkin ada beberapa teman-teman bertanya bagaimana saya mendapatkan material yang bercahaya ini. Di sini juga. Di sini teman-teman bisa mendapatkannya di bagian
material, lalu paling bawah di sini ada neon, pilih neon 01. Nanti akan bercahaya seperti ini. Lalu kemudian setelah saya merubah material pada scene kita ini, saya juga merubah sedikit bagian background di sini, bagian belakang, di mana saya mendapatkan material rumput ini ya, rumput ini. Jika teman-teman secara default ini adalah blok semen, teman-teman bisa klik lalu delete, kemudian menggantinya dengan teman-teman pergi ke setting, ke library. Di sini nanti ada vegetation dan landscape. Lalu ada landscape. Di sini teman-teman bisa menggunakan flat. Klik and drag saja ke sini. Lalu untuk background-nya di sini secara default ini adalah perkotaan. Kita juga bisa merubahnya melalui pergi ke setting di sini. Lalu location. Lalu di sini ada background. Lalu picture, teman-teman bisa melihat preset-preset yang bisa kita gunakan. Saya akan tetap menggunakan countryside. Lalu selanjutnya, saya akan menambahkan beberapa pohon di sini. Untuk mendapatkannya, teman-teman bisa pergi ke material library, lalu vegetation and landscape, tree, lalu di sini bisa klik and drag sesuai dengan kebutuhan dan selera masing-masing. Oke, seperti ini. Lalu saya juga akan menggunakan image background, karena jika kita perhatikan dari dalam sini, luar objek dari kaca kita masih kelihatan blank ya. Dan itu kelihatan sedikit kurang profesional, kurang bagus. Jadi bagaimana cara kita mengakalinya? Di sini kita akan mengimport objek baru. Lalu pada file asset di sini ada plane. Sebelumnya kita memasukkan kitchen, sekarang kita pilih plane. Apa dari plane ini? Sebenarnya plane ini adalah plane ya, objek lurus, plane seperti ini. Jika dilihat dari belakang ini tidak ada. Lalu dilihat dari sini maka ini terlihat. Saya akan merubah tekstur dari plane ini menjadi mungkin perumahan. Caranya adalah kita ke material picker, lalu ke color, more, pada bagian tekstur teman-teman open. Lalu pada file asset, di sini teman-teman pilih material, nanti ada street.jpg, lalu kita open. Oke, nanti terlihat seperti ini ya. Nanti kalau lihat dari sini akan seperti ini. Saya akan sedikit majukan ini. Oke, setelah kita menambahkan objek background, saatnya kita untuk merubah settingan untuk
beberapa cahaya. Di sini saya akan menambahkan beberapa artificial light di bawah lampu dari kabin atas ini. Pada library, di sini ada light, pilih. Kira-kira mungkin saya akan menggunakan yang ini ya, yang IS06. Oke. Setelah kita menambahkan artificial light pada kedua kabin ini, kemudian saya akan mengatur posisi dari cahaya mataharinya. Saya ingin cahaya mataharinya masuk ke dalam ruangan sini. Dan jangan lupa pastikan shadow-nya on. Karena nanti akan mengakibatkan scene yang kurang sesuai. Untuk merubah posisi dari posisi dari cahaya matahari, kita pergi ke setting. Di sini ada lokasi, teman-teman bisa mengatur arah cahaya matahari. Setelah itu, mari kita cek menggunakan path tracer-nya. Sini teman-teman klik. Oke, saya menggunakan low settingan untuk preview, tetapi ketika render, teman-teman bisa merubahnya di bagian setting, lalu pilih path tracer. Di sini ada sampel per pixel. Saya akan menggunakan 250 sampel per pixel dan bounce settingnya 8. Tapi jika teman-teman mau merubahnya ke 500 atau yang lebih tinggi, silahkan. Sesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Ini adalah preview dari path tracer kita. Masih terlihat gelap. Oleh sebab itu, mungkin saya akan menambahkan area light di ceiling kita ini. Saya akan kembali ke tracer, ke raster render. Di sini mungkin saya akan sedikit menurunkan nilai intensity-nya jadi 1. Oke. Lalu saya akan menambahkan area light di sini. Di sini saya tidak melihat adanya cahaya matahari yang masuk ke scene. Berarti ada yang menghalangi, bisa dari gambar ini. Kita akan sedikit mundurkan. Lalu kita periksa lagi. Oke.
Setelah itu saya akan menyeting posisi kamera. Di sini teman-teman pergi ke media image lalu create image. Setelah klik create image nanti muncul image 1 seperti ini. Lalu pergi ke more, saya akan menyeting kameranya kira-kira di 65 mm. Seperti ini. Lalu aktifkan depth of field. Oke. Kira-kira seperti ini untuk sementara. Oke, lalu jangan lupa untuk refresh. Jika kita review lagi, maka akan terlihat seperti ini. Untuk mempercantik dari scene kita, saya akan menambahkan karakter atau 3D human. Di sini pada bagian library, teman-teman ke karakter. Lalu di sini kita bisa animated karakter ya. Apa itu fungsinya animated karakter itu? Nantinya dia bergerak. Ini bagus jika teman-teman merendernya menggunakan atau menjadikannya video. Tetapi karena saya akan menggunakan akan menjadikan ini sebagai image gambar, maka saya akan menggunakan post human. Post human ini saya kira lebih detail ya dari animated humans. Maka sangat bagus digunakan jika teman-teman hanya mengambil gambar dari scene. Atau mungkin saya akan menggunakan yang yang ini. Saya kira saya akan menggunakan yang ini. Oke, saya akan tempatkan di sini. Lalu kita akan lihat bagaimana hasilnya. Oke. Oke. Di sini sudah kelihatan bagus ya scene kita. Jika teman-teman merasa scene ini terlalu gelap atau terlalu orange, tenang saja, nanti kita akan mengeditnya di Photoshop atau di Lightroom. Oke. Setelah kita review, sebenarnya ini sudah bagus ya, kita tinggal mengambil gambarnya saja, tetapi saya ingin ada cahaya di sini yang memantul di sepanjang pinggiran dari human-nya di sini. Oleh sebab itu saya akan menambahkan cahaya di sini, lampu. Saya akan menggunakan spotlight. Oke, kita refresh. Saatnya kita melakukan rendering. Di sini saya akan merender image. Jangan lupa untuk save terlebih dahulu. Sebelum kita render, kita harus mengecek kembali dari settingan path tracer kita. Ketika render, secara otomatis Twinmotion akan memilih high preset di sini. Jadi kita tidak bisa memilih apakah mau low preset atau medium preset. Tidak bisa, karena Twinmotion secara otomatis merender dengan kualitas terbaik yang kita setting di sini. Di sini saya menggunakan sampel per pixelnya 300 dan bounce settingnya 8. Klik OK.
Kemudian pada bagian di sini teman-teman klik and drag dan pastikan untuk memilih yang height. Karena di sini kita memakai yang 300. Setelah itu kita quit media mode dalam keadaan path tracernya aktif. Keluar. Lalu teman-teman pergi ke export. Di sini image. Kita memilih image 1. Dan pastikan bahwa path tracer di sini settingannya aktif. Tandanya adalah kita bisa melihat adanya simbol ini di pojok kanan bawah. Teman-teman klik, lalu start export. Silahkan untuk memilih di mana file ini akan disimpan. Saya mungkin di sini saya beri nama home kitchen, lalu saya select folder, atau membuat folder lagi di sini. Saya akan beri nama start export image, lalu select folder. Nanti secara otomatis dia akan merender dan mengirimkannya ke folder yang tadi. Jadi sampai jumpa setelah kita selesai untuk exporting dan sedikit memberi efek di Lightroom. Oke, jadi ini adalah gambar render yang tadi kita lakukan. Dan setelah mengeditnya di Lightroom, ini adalah hasil akhirnya. Sangat jauh berbeda ya, jika sudah diedit di Lightroom. Jadi teman-teman silahkan apakah mau yang ini atau yang ini, itu sesuai selera. Jadi jika teman-teman merasa pada scene ini butuh sedikit enchantment atau sedikit color correction, silahkan bisa menggunakan Photoshop atau Lightroom. Oke, sampai jumpa di tutorial selanjutnya, karena ini adalah akhir dari tutorial Modern Kitchen. Sampai jumpa, saya Farhan dari Adnan dari 3D Art Indonesia. Bye-bye.